Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tuan-tuan dan puan-puan sekali yang saya muliakan, ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Alhamdulillah pada sore hari ini kami berada di Kota Bengkalis, ibu kota Kabupaten Bengkalis, dan khususnya berada di kampus Sekolah Teknik Politeknik Bengkalis. Bengkalis yang cukup megah. Dan kalau kita lihat kampus ini, ya boleh dikatakan kampus yang cukup baik, berkembang sebagai perguruan tinggi ya, khusus untuk mencetak kader-kader anak-anak bangsa kita yang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang diterapkan di Politeknik Bengkalis. Kemudian kita sengaja mengundang pada hari ini untuk membicarakan menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu bulan yang sangat istimewa, yaitu menyangkut turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di sini jelas bahwa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk apa Quran itu? Untuk huda, petunjuk, ya, kemudian pembeda antara yang hak dengan yang batil, Al-Furqan. Jadi oleh kerana itu, dalam Al-Quran inilah merupakan sumber ilmu pengetahuan untuk memberikan pedoman kepada umat Islam khususnya di dalam menjalankan kehidupan ini. Kerana bagaimanapun dalam kehidupan kita di atas dunia ini, tanpa ada kompas, tanpa ada petunjuk, kita akan sesat. Oleh kerana itu kita bersyukur alhamdulillah dengan turunnya wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad kita, maka inilah pedoman hidup kita dalam segala segi, baik dalam segi ibadah maupun segi di luar ibadah, iaitu yang bersifat muamalah, masalah sosial, kemasyarakatan, masalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oleh kerana itu kita lihat bagaimana perkembangan Islam pada masa lalu, bahawa dengan Al-Quran itulah kemajuan Islam sangat berkembang dengan maju waktu itu. Kita tahu bagaimana kemajuan Islam berkembang di Spanyol. Ini luar biasa pada waktu itu, di mana Spanyol menjadi pusat ilmu pengetahuan dan dunia barat pun belajar dengan umat Islam dengan menggali Al-Quran itu. Oleh kerana itu pada sore hari ini kita ingin menggali itu, sejauh mana Al-Quran bisa membawa peradaban. Jangan hanya kita memahami Islam itu di dalam Al-Quran ini sekedar untuk mencari ibadah, untuk membaca, dan hanya sekedar untuk mencari pahala. Tetapi bagaimana menggali Al-Quran itu menjadi, yaitu berkembang maju, berkembang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dan situlah lahirnya peradaban. Kita menuju ke depan ini menciptakan suatu peradaban Islam yang maju di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Dengan adanya upaya-upaya pemerintah daerah Provinsi Riau menggalakkan kegiatan-kegiatan tahfiz Al-Quran dengan rumah-rumah tahfiz dan sebagainya, apalagi adanya program Quran Center dengan Majlis Quran Center yang cukup diharapkan ke depan bisa mengembangkan Al-Quran ini untuk dapat dipahami, dipelajari dan ditadabburkan, dan tentu terutama sekali bagaimana menerapkan, mentransferkan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, oleh kerana itu kita berbincang-bincang menjelang berbuka buka puasa ini, tuan-tuan puan sekalian, sehingga kita dapat mengisi ilmu dalam kesempatan ini. Saya sengaja mengundang lagi dengan saudara kita, yaitu Dr. Satria Antoni, yang tak asing lagi bagi kita, putra Riau yang sekarang sedang mengabdi di Riau ini, dan beliau memimpin daripada Majlis Quran di Riau. Dan sejauh mana nanti dalam mengembangkan Al-Quran itu ke depan di Provinsi Riau ini. Kemudian juga kami sengaja mengundang salah seorang dosen di Politeknik ini, yaitu Bapak Haris Tiadi. Dr. Haris Tiadi. Orangnya cukup gagah. Alhamdulillah. Cukup memiliki potensi ilmu yang cukup besar juga lah, yang cukup banyak lah ya. Mungkin beliau juga bisa menggali ilmu pengetahuan ini dan pengalaman-pengalaman selama ini dalam mengajar dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum Pak Satria.
Waalaikumsalam. Saya Kita tahu. hari ini Pak Satria bercerita ni bagaimana sebetulnya Quran ini betul-betul dijadikan acuan bagi umat Islam sehingga melahirkan nilai-nilai pengetahuan dari kalangan masyarakat ini, sehingga timbullah kemajuan itu dengan adanya istilahnya peradaban itu. Kita tahu kan bagaimana kemajuan Islam di masa Spanyol kan, Betul. yang waktu itu Ya. dipimpin oleh Tariq bin Ziyad kan ya, Betul, betul. sehingga bisa menguasai Eropah. Eropah dan sampai ke barat itu. Tapi kemudian kita mundur pada abad berikutnya kan. Ini akibatnya apa yang terjadi? Kerana tadi ada akibat tidak bersatunya umat Islam. Oleh itu tolong Bapak sampaikan bagaimana ke depan menjemput kejayaan Islam itu kembali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Tok Wan sudah mengundang kita di tempat yang paling berbahagia ini, yaitu Politeknik Negeri Bengkalis. Ya, pertama kali di sini Tok Wan. Suasana akademik. Baiklah, pertanyaan yang luar biasa dari Tok Wan, bagaimana ketika Islam mengalami puncak kejayaan, yaitu yang dikenal dengan the golden age of Islam. Islam menguasai dunia ini, ya, dari segi militer dan lain sebagainya, dari segi bidang pendidikan tahun 650 sampai 1250 tahun. Itu rentang ya, 7,5 abad lamanya. Itulah Islam menguasai. Bagaimana Islam bisa menguasai itu semua? Karena mereka berpedoman sungguh-sungguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa contohnya bagaimana Islam bisa menguasai Eropah? Ya, kita baca sejarah bagaimana Tariq bin Ziyad, ya, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang menaklukkan Spanyol itu, Andalusia dulu bahasanya, sekarang dikenal dengan Spanyol. Spanyol itu berasal dari bahasa Arab Hispania. Jadi Tariq bin Ziyad menguasai, masuk menaklukkan Spanyol Andalusia itu tahun 711 Masehi. Ya, jadi luar biasa sekali bagaimana dengan pasukan yang sedikit, ya, bisa menaklukkan pasukan yang dengan begitu kuat, ribuan, di bawah pasukan Raja Roderick yang sangat kejam ketika itu, sehingga bisa menaklukkan. Tapi dengan kegigihan, dengan Al-Quran di dada pada pasukan-pasukan ketika itu, maka semua pasukan yang besar pun bisa dikalahkan. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak, ya, pasukan-pasukan yang jumlahnya sedikit bisa dikalahkan oleh yang banyak, bisa dikalahkan oleh yang sedikit. Nah, ini yang kita baca dalam surah Al-Baqarah. Jadi memang juga perang Al-Badar, ya, perang Badar juga kita bisa melihat jumlah pasukan umat Islam 311 orang berbanding dengan 1000 pasukan. Ya, jadi beda luar biasa dengan pasukan yang kokoh dengan senjata perang yang lengkap. Jadi bisa dikalahkan semuanya, ya, dengan semangat dan Al-Quran. Nah, itulah harapannya ketika. Namun kejayaan Islam itu mulai turun, ya, semenjak 1250 itu, ya, mungkin kena sifat hedonisme dan jauh dari Al-Quran, sehingga kita terlena dengan kejayaannya, sehingga kita kembali mengalami kemunduran dan kembalilah sampai hari ini dikuasai oleh negeri barat, padahal asal muasal dari kemajuan barat itu berasal dari kita. Ya, bagaimana Aristotelesnya belajar dari Al-Farabi dulunya. Tokoh-tokoh ilmuwan Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna, juga Al-Jabar, ya kan, Al-Kindi, ya, itu mereka semuanya adalah tokoh-tokoh Islam. Nah, itu tuan. Itu ya. Baik, luar biasa. Kemudian Satria, ya, kalau kita gali dari Al-Quran itu kan sumber ilmu pengetahuan, ya. Dan tadi pegangan mereka itu berpegang kepada Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi, kan, itu ya. Nah, itu bagaimana pembelajaran terhadap menggali Al-Quran itu semakin timbul ilmu pengetahuan itu. Kedepannya bagaimana harus kita terapkan? Istilah saya itu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan. Ini memerlukan apa kira-kira? Ya, memang ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ini? Karena kita ketahui bahwa sumber-sumber
pengetahuan itu banyak berasal dari Al-Quran. Itu tidak bisa dipungkiri. Banyak kita ketahui seperti sejarah teori lempeng tektonik yang baru dipopulerkan oleh seorang geologis dari Jerman yang bernama Alfred Wegener tahun 1921. Padahal Islam sudah menjelaskan teori itu 1400 tahun yang lalu. Di dalam surat di Al-Quran Allah jelaskan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Apakah kamu melihat gunung-gunung itu hanya diam di tempatnya saja? Padahal Allah jelaskan wahiya tamurru marras sahab. Ketika itu gunung-gunung ya itu bergerak seperti awan-awan yang sedang berjalan. Ya, itulah teori lempeng tektonik yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat baru kemarin tahun 1921. Padahal Islam lebih dulu. Jadi memang perlu upaya kita dalam mengintegrasikan ya, ilmu-ilmu sains dan teknologi ini berdasarkan dari Al-Quran. Ya, kita harapannya ya Quran, program dari Bapak Gubernur Riau Maqari Majelis Al-Quran Riau ini bisa menjadi satu wadah pembelajaran bagaimana kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga bisa kita integrasikan dengan ilmu yang ada saat ini. Nah, baik, saya balik kepada Pak Ya, Pak Haris. Pak Haris, ya, menurut pandangan Bapak sekarang terhadap pembelajaran Al-Quran sekarang ini, apakah menyentuh tidak pada sasaran bagaimana menciptakan suatu kondisi masyarakat ilmuwan di kalangan Islam ini yang tadi bisa melahirkan peradaban baru ya, dengan menguasai sains dan teknologi dalam kondisi pada hari ini terhadap pembelajaran Al-Quran itu? Iya, kalau dilihat dari sisi pendidikan, terutama pendidikan umum dan pendidikan agama, memang belum ada satu kesatuan yang buat melahirkan ahli-ahli teknologi, para teknokrat. Itu karena memang pendidikan kita lebih banyak mengarah kepada apa yang disebut dengan teori split personality. Jadi di situ orang masih berbicara agama dengan keunggulannya, teknologi dan lainnya pada unggulan masing-masing tanpa mereka saling bersentuhan. Dia terpisah. Terpisah. Ya? Dinding mereka itu tinggi dan tebal. Nah, itu. Saya menggunakan teori itu karena hampir orang yang ahli dalam bidang agama, karena dindingnya tinggi dan tebal, tidaklah dapat mendengar apa yang menjadi pembicaraan serius pada orang-orang yang berilmu pengetahuan umum. Dan kepada mereka yang berilmu pengetahuan umum tidak akan pernah terinspirasi oleh mereka-mereka yang belajar ilmu-ilmu agama dan Al-Quran dan seterusnya, karena memang dinding ini sudahlah tebal dan tinggi. Nah, pada kenyataan ini memang banyak hal yang perlu kita siapkan menjadi insan yang menjadi ilmu berpengetahuan dan teknologi. Nah, cara ini memang harus didobrak sehingga tidak ada lagi sekat-sekat di dalam melahirkan ilmuwan yang memiliki basis keagamaan yang kuat dan ulama yang memiliki basis pengetahuan yang kuat. Al-Quran memang mendasarkan pada pemikiran seperti itu, misalnya pada kalimat ulul albab. Ulul albab itu sebenarnya kalimat yang menurut saya yang dia menjadi kalimat yang bersinar di dalam Al-Quran, tapi prakteknya belum nampak pada kehidupan kita. Ulil albab misalnya. Ulil albab itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, lalu di situ itu belum muncul sosok atau karakter yang dia berzikir kepada Allah baik di siang dan malam, pada saat berdiri, saat duduk, baik. Lalu dia berpikir tentang perubahan-perubahan alamiah, fenomena alam yang dia dalam teorinya mungkin ini teori kauniyah ya. Nah, ini belum, sehingga orang-orang seperti ini yang kita harapkan itu kan ada karakter dia menyebut Allah dalam kesuciannya. Ini belum banyak yang seperti ini. Kita gagal melahirkan ilmuwan yang seperti ini. Nah,
Kalau saya mau sedikit mengarahkan, mungkin makori ini makori Iya. mungkin juga jadi kata Bagus. koroa ya. Betul. Ini kan sentuhan baru yang mau mempersepsikan, membuat opini kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya sekedar belajar tentang Al-Quran, menghafal, bla bla bla, Membaca, ya. tapi juga di sana di dalam Al-Quran itu banyak ilmu-ilmu yang berbasis kauniyah, yang tidak hanya kauniyah, juga akliyah Oke, kan. iya. Ya. Nah, di sini juga harus disemangati dengan semangat yang kuat, dengan juang yang hebat, lalu kita tidak hanya sampai pada situ. Nah, yang kedua saya ingin mengatakan begini, perdebatan hari ini, perdebatan antara ilmuwan yang berbasis teknokrat ya, dengan ilmuwan yang berbasis pada agama, itu hanya berbasis perdebatan yang tidak produktif. Nah, di zaman dahulu ketika Nabi ditantang oleh masyarakat Quraisy, apa yang bisa engkau sebutkan sebagai kehebatan Al-Quran? Mereka berdebat di situ. Lalu Nabi mengatakan ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Coba kau buat satu ayat yang semisal dengan ini. Mereka kelabakan. Perdebatan hari ini juga masih seperti itu. Belum perdebatan tentang ilmu pengetahuan, maksud saya, belum perdebatan tentang teknologi. Perdebatan teknologi itu hanya bisa dilakukan mereka yang pada posisi memiliki ilmu pengetahuan di dalam bidang-bidang yang umum. Belum menjalar pada mereka yang memiliki hafalan Qur'annya. Nah, ini dia. Jadi di sini menurut saya masih ada peluang untuk kita bergerak bersama-sama. Saya kira itu yang saya sampaikan. Luar biasa Pak ya. Jadi memang ke depan ini bagaimana fokus perhatian kita sekarang ini di samping membaca Al-Quran, Al-Quran dan bagi-bagi mengembangkan Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan ya. Benar ya. Itu yang penting sekarang ini. Nah, oleh karena itu kan memerlukan juga ini. Menurut saya itu semua tenaga-tenaga pengajar, apakah tingkat SMA, apakah perguruan tinggi, mereka harus mentadabburkan Al-Quran, harus belajar Al-Quran juga. Tidak bisa juga mereka akan mentransferkan ilmu itu dengan dasar tadi mengintegrasikan. Kalau mereka tidak mengerti dengan ayat-ayat Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Dan saya ini tantangan juga oleh Makori agar ke depan ini bisa mencetak tenaga-tenaga pengajar yang nanti mereka apabila bisa menjadi dosen, jadi tenaga apa, mereka bisa nih menciptakan satu kondisi nanti pada anak-anak didiknya itu yang tadi itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya itu dengan dasarnya ayat-ayat Quran itu. Kira-kira apakah sampai ke sana nanti? Ya, betul. Jadi kita Makori Riau ini, Majelis Al-Quran Riau ini, kita bekerja sama dengan Makori Qurani yang di Madinah. Iya. Ketuanya ya kita tahu adalah Imam Besar Masjid Nabawi. Kemudian salah seorang wakil direkturnya adalah Dr. Syekh Abdullah Al-Jarullah. Beliau itu memang backgroundnya adalah seorang dokter medis. Sekarang beliau bekerja di salah satu hospital angkatan bersenjata, angkatan Aska Arab Saudi. Nah, memang keilmuan beliau itu adalah seorang dokter, tapi beliau adalah pakar qiraat. Dia mengajar di masjid juga Nabawi. Nah, itulah konsep kita ke depannya, bagaimana Makori ini bisa melahirkan ilmuwan yang hafiz Al-Quran. Ya, ada yang nanti yang bidang sivilnya, ada yang bidang kedokterannya, ada yang bidang petroleum engineer-nya, semuanya. Ya, jadi sehingga diharapkan kejayaan-kejayaan Islam yang kita kuasai zaman dulu bisa bangkit. Dan itu tidak mustahil, tapi memang butuh waktu. Tidak bisa dilihat 5 tahun ke depan, tidak bisa 10 tahun ke depan. 20 tahun. Ya, karena pengembangan sumber daya manusia ini kan butuh waktu. Jadi memang butuh waktu dan kesabaran memang. Itulah harapan kita di Makori ini. Sesuai jadi arahan. Anak-anak itu nanti apabila dia sudah tamat di tahfiznya, sampai sanadnya ke Rasulullah kan, dia hafal dan dia mentadabburkan, kemudian dia juga bisa meningkatkan pendidikan ke inilah bidang harapan kita. Insyaallah kita sudah berkunjung ke Robito Alam Islami di Mekah kantornya dan juga di Jeddah.
ini merupakan privilege kita, bahwasanya kita bisa memberikan meminta kuota beasiswa minimal. Karena Arab Saudi memang hari ini sangat besar memberikan beasiswa kepada negara-negara. Kawan-kawan saya kuliah dulu itu dari Amerika, ya, ada yang dari berbagai macam negara, dari Rusia banyak kawan sekamar dulu. Jadi ketika kita meminta kuota, apabila kita sudah mempunyai kerjasama MOU dengan pihak Arbito, jadi mudah bagi mereka. Misalnya kampus ini Ummul Qura, kampus King Abdul Aziz, ambil 5 orang di setiap kampus, dan juga beberapa kampus yang ada di Timur Tengah lainnya. Jadi inilah harapan kita, tidak hanya hafal Quran saja. Harapannya bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang sampai bisa doktor, insya Allah. Oke. Jadi Ustaz, Ya. ini kita harus merubah mindset cara berpikir kita, Oh, iya. terutama di kalangan ulama dan Iya. ustaz-ustaz dan para mubalik kita. Iya. Ya enggak? Iya, Kalau betul. betul-betul ingin menyatukan umat ini, bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran itu, bahwa masalah-masalah titik bengik Iya. dalam segi ubudiyah ru'iyah, ya. Itu sudah tidak produktif Tak lagi. produktif lagi. Ini habis perdebatan Berdebat menyangkut itu. masalah usli, masalah solat tarawih Iya. 20 apa ke 8, itu Iya. habis di media. Habis. Iya Iya. enggak? Iya. Tapi tidak memperdebatkan masalah perkembangan ilmu pengetahuan. Iya. Betul. Betul tak Ustaz? Betul, betul. Nah, Betul. ini gimana ke depan nih punya Iya. konsep Pak Ustaz ini jalan? Kalau dilihat dari sistem pendidikan yang hari ini hadir di tengah-tengah Indonesia, sebenarnya hampir bisa disebutkan bahwa sistem pendidikan Indonesia belum ramah dengan apa yang kita inginkan tadi. Ramah dalam pengertian memang belum akan muncullah intelektual. Tetapi kita harus bergerak untuk membangun opini dan kepentingan yang lebih besar lagi. Misalnya negara-negara barat itu kan terkenal dengan teknologinya, tapi dia juga tidak penghafal Al-Quran. Iya. Negara-negara timur terkenal dengan ayat Al-Quran, hafalannya dan semuanya, tapi juga dalam hal ini, dalam tanda petik, lemah dalam soal teknologi. Saya melihat dari sisi pendidikan itu begini, dua kekuatan ini, barat dan timur itu belum saling menyapa, kalau dalam bahasa sederhananya belum melakukan sinergi dan harmoni. Misalnya barat ketika mengajarkan teknologi itu sangat riskan dia untuk mengajarkan para muridnya, mahasiswanya, studentnya untuk belajar bahasa Arab dan hafalan Al-Quran. Karena bagi dia kalau ini dilakukan akan menambah sengsara dan derita orang barat. Demikian juga timur, mungkin dalam hal ini adalah Universitas Islam yang kuat dalam bidang keagamaannya, tapi juga amat segan untuk belajar tentang teknologi. Di sini juga terjadi masalah. Yang mau kita inginkan ini adalah kotak Pandora ini harus dibuka. Artinya dunia barat itu haruslah melakukan kerjasama dengan dunia timur, saling mengisi. Dan itu yang sering saya dengar bahwa harmoni dan sinergi itu perlu dibangun. Sinergitas dalam pendidikan itu perlu dibangun. Karena begini, di barat itu, di timur itu, negara-negara Arab bila menyebut barat itu sepertinya itu akan lahir nanti westernisasi, bla 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 gitu kan. Makanya teknologi agak kurang terlalu ligat atau laju di dalam dunia barat. Dia lebih tuna dengan kemampuan dirinya. Nah, disinilah saya ingin mengatakan bahwa memang anak-anak kita ini harus pelajari bahasa Arab, hafalan Quran, hadis. Tapi dia harus diberikan keluasan tempat tersendiri di hati kita, di hati pendidikan kita untuk belajar teknologi ke barat. Sementara dia sudah belajar agama yang sedemikian rupa di sini. Nah, demikian pula kepada orang-orang barat yang dia sudah belajar teknologi, kita berikan kesempatan kepada dunia timur untuk mengajari dia tentang ayat Al-Quran. Kasusnya saya ingin begini Ayanda. Tadi kita bicara tentang kurikulum di SMA. Kita itu belum menemukan guru, misalnya guru matematika atau guru PPN atau guru apa, lidahnya itu pasti menyebut ayat Al-Quran gitu. itu belum ketemu itu. Kalau ada itu baru dalam hitungan jari gitu. Misalnya guru matematika, dia mau memulai pelajaran matematika, dia lidahnya pasti menyebut angka ini atau ini atau ini, ayat ini, ayat ini. Itu belum ketemu. Kita ingin seperti itu. Nah, gitu. Nah, demikian pula lah sebaiknya. Makanya saya ingin katakan perlu upaya yang
kuat untuk melahirkan kurikulum. Ya, di situ perlunya. Makanya karena saya lebih banyak bergerak dalam pendidikan itu, kurikulum ini juga harus dibangun. Anak-anak misalnya, maka saya juga senang ketika ada mendengar ada pesantren tahfiz yang lebih mengandalkan pesantren, tapi dia juga tidak ketinggal dengan sains, misalnya gitu. Tren sains yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Dan itu menjadi upaya yang nyata, cikal bakal kita seperti ini, dan itu harus dirubah. Yang kecil-kecil seperti ini. Yang maksud kita itu tahfiz itu bukan hanya sekedar hafal saja. Oh iya. Bagaimana dia juga tadi dilanjut oleh Betul. Mokhori tadi kan, Iya, supaya Mokhori itu supaya nanti ke depan melahirkan Betul. ya anak-anak ini yang mampu tadi mengkombinasikan antara ilmu agamanya dengan ilmu pengetahuan. Mereka Betul. bisa sekolahkan di Barat, ya, di Eropa dan sebagainya, sehingga dia nanti bisa menyatukan ini semuanya. Iya. Nah kemudian juga ke depan ini kalau saya pusat apa kita ini harus menjadi suatu tenaga yang akan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Betul. Ya, sehingga di situ nanti mereka bisa dicetak menjadi guru-guru. Betul, saya sangat sependapat itu. Saya ingin guru-guru SMA itu sebelum belajar matematika, belum belajar, dia dengan menggunakan ayat-ayat. Ya. Lidahnya fasih menyebut Fasih. itu. Dan itu akan membawa pengaruh terhadap anak-anak. Iya, kita. betul. Jadi tak cukup ngajar tu ngajar ngaji saja anak iya. lepas kan. Iya. Jadi model-model tradisional itu harus hilang sekarang. Iya, betul. Tidak. Jadi apalagi sekarang kan dengan ilmu terapan ya. Ya. Saya tidak bisa lagi dengan sekali teori-teori. Teori. Anak terakhir mungkin Pak Satria apa sebagai penutup lah ya dalam diskusi kita sore hari ini yang perlu dipesankan kepada umat kita, silakan. Ya, baik. Mungkin pesan ke depannya ya kita bermula dari ketika anak-anak usia dini ya, kita karantina lah di tempat Mokhori ini supaya bisa mereka itu hafiz dulu. Ya, ketika mereka sudah hafiz, nanti kita biarkan nanti mereka sekolah ke Amerika, kemana-mana saja, sehingga nanti ketika mereka Luar biasa. seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, ketika dia bicara aljabar, ya kan, dengan teori algoritma, dia bisa fasihnya dasarnya sudah ada gitu. Ya, jadi tidak khawatir lagi kita membiarkan mereka mau sekolah di Amerika, Kanada, Karena Australia. sudah dibekali. Ya, bekal itu yang perlu kita bekalkan di Mokhori ini. Mungkin terakhir. Ya, kalau saya sekarang ini umat Islam jangan lagi mencurigai anak-anak kita yang mau belajar ke Barat. Kalau dia dasarnya sudah kuat, tak perlu lagi mencurigai. Berikan kesempatan, asuh dia untuk hal-hal yang seperti ini. Karena menurut saya ilmu pengetahuan itu tidak ada tempatnya bagi orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi dia perlu praktek teori. Barat adalah tempatnya, praktek teknologi itu, laboratorium yang canggih itu di Barat gitu. Jadi menurut saya ya mari kita tidak cukup berdoa. Ini kalau berdoa ini mungkin jebariah sekali ini. Tapi perlu usaha yang kuat ya. Usaha inilah maka saya tertumpang harapan juga kepada Mokhori ini Yanda. Karena ini setidak-tidaknya dia akan menjadi think tank. Tertumpang harapan. Setinggi harapan. Gitu. Saya kira terima kasih. Terima kasih Ustaz, kedua pihak ini luar biasa memberikan pemahaman ke depan. Kita harus berubah mindset dalam pikir kita, dan kita mengharapkan Mokhori ini betul-betul ke depan ini menjadi motor penggerak ya pada pendidikan, hingga akan melahirkan teknokrat dan sains yang menguasai dan mengkombinasikan ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman sekarang ini. Kita harus berbuat. Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Pak Samsuar dengan menciptakan Mokhori ini luar biasa ke depan untuk menuju Riau yang bertemadun Melayu yang identik dengan Islam. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan. Jazakallah.